Selamat petang saudara-saudari. Untuk yang membawa HP mohon di silent agar tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Terima kasih. Kita akan memulai kebaktian dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 408. Pujian nomor 408. Waktu namaku dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap kelak berhimpun di dalam sorga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Haruslah ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu
supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putramu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca dari ayat pertama, kemudian saudara-saudari ayat kedua, seterusnya hingga 2 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Mari kita mulai membaca. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati untuk dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dengan Bapa, kemudian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang dari kuasanya, agar jangan menjadi pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mati di dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan untuk Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati untuk dosa, tetapi kamu hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sama-sama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 371. Pujian nomor 371, Ku Suka Mengabarkan. Mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati untukku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil. Selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan jantungku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, makin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya, tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di Warta Gereja. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, kemudian kita akan berusaha menghafalkannya 1 kali. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Saya akan memberi waktu pada kita semua untuk mencoba menghafalkannya tanpa melihat teksnya nanti. Mari kita coba hafalkan tanpa melihat teks. 1, 2, 3. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu sama dengan kebangkitannya. Saudara-saudari, silakan membawa pulang buletin ini agar kita dapat menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing. Selanjutnya, warta gereja. Kita lihat warta gereja di buletin. Untuk yang bertugas dapat memperhatikan jadwalnya. Warta gereja yang pertama, pelatihan pelayanan dan guru sekolah minggu. Kita doakan dan ikutilah pelatihan guru sekolah minggu dan pelayanan yang akan diselenggarakan mulai pada bulan Februari. Semoga kita semua dapat melayaninya. Saya lihat tidak ada wajah baru. Mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita ini. Mari selanjutnya kita memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan yang akan dibawakan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 201, Gunung Batu Perlindungan. Pujian nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Pujian nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu
perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya mereka semua keluarga dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema menjadi satu dengan kebangkitannya. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Kita akan menghafalkan kembali ayat yang tadi sudah kita hafalkan, Roma 6 ayat ke-5. Mari. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pertama-tama kami bersyukur, berterima kasih, bersukacita karena Engkau memberikan kami Tuhan Yesus, sehingga kami yang dulu telah dibelenggu dosa dapat dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari belenggu dosa melalui kematiannya di salib. Melalui darahnya kami dapat dihapus semua dosa kami. Kami bersukacita dan bersyukur pada saat ini kami dapat belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, untuk mengaplikasikannya, untuk mewartakannya, sehingga nama-Mu, nama Tuhan Yesus, nama Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan di muka bumi ini seperti di sorga. Bapa, ampuni dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menjadi satu dengan kebangkitan Yesus adalah suatu tujuan hidup orang Kristen. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah mujizat yang paling besar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang kelahirannya tidak sama dengan kelahiran semua anak-anak Adam ataupun putra-putra Adam. Tuhan Yesus dilahirkan dari anak perawan Maria. Dia tanpa dosa, sehingga dia menjadi manusia yang satu-satunya yang pernah hidup di luar Taman Eden yang tidak ada dosa. Sehingga karena dia tidak ada dosa, dia bisa mati untuk menanggung dosa. Dia mati bukan untuk dosa dirinya sendiri. Kita melihat ya setiap hari pasti ada kematian. Bahkan di keluarga kita, bahkan di dalam gereja kita, selalu kita mendengarkan orang mati. Nah, orang mati satu karena kita berdosa. Upah dosa adalah kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mati karena ditelan oleh maut. Jadi di belakang kita mengikuti kematian yang kita tidak tahu kapan dia akan menelan kita. Yang ketiga, kalau kita lihat ya, Yesus dia rela mati. Kalau kita manusia, mana ada yang rela mati?
Kalau kita sakit, kita cari dokter supaya kita sembuh. Jadi kita melihat di sini dari Roma pasal 6, Roma 6, 7, 8 itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, saya akan tunjukkan kesatuannya di mana. Kalau kita membaca Roma pasal 6, ayat yang paling terkenal, bukan yang tadi kita hafalkan, tapi 6:23. Mari kita baca 6:23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah kematian, tetapi karunia anugerah Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini ada dua kalimat ya yang disandingkan secara paralel. Ini cara orang Ibrani menulis syair. Orang Ibrani kalau menulis syair dalam Mazmur dan Amsal selalu ada kalimat satu disandingkan dengan kalimat dua. Ini kalimat satu bertentangan dengan kalimat dua. Coba kita analisa ya. Sebab upah dosa adalah maut. Ya. Kemudian lawannya apa? Tetapi ya, lawannya, kontrasnya, karunia Allah memberikan kita hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang apa? Di dalam Adam dan di dalam Kristus. Apa kontrasnya? Nah, sekarang kita melihat ya, orang yang sudah di dalam Kristus, nah karena di dalam dosa adalah maut, ini pasal 7. Ya, pasal 7 menjelaskan apa yang dinamakan dengan kehidupan manusia yang bergumul dengan dosa. Nah, sedangkan di pasal 8 itu adalah tentang karunia Allah di dalam orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itu pasal 8. Nah, zaman dulu ya, tulisan-tulisan itu tidak diberi judul. Bahkan Alkitab itu sendiri ya, tidak ada nama kitabnya. Kitab Kejadian itu orang yang memberi nama. Kalau orang Yahudi, nama kitab Kejadian bukan Kejadian. Namanya pada mulanya, Bereshit. Paham ya? Diambil kata yang pertama. Paham ya? Nah, kita melihat di sini pasal 6 ayat 25 itu merupakan judul dari pasal 7, kalimat yang pertama. Kemudian kalimat kedua, judul dari pasal 8. Nah, kita mau pelajari pasal 6. Nah, di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 14 itu adalah menjadi satu dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa kamu dan dosa saya. Sehingga dengan kematiannya ya, yang spektakular ya, sehingga begitu banyak ya kejadian alam waktu Yesus mati, sehingga orang itu harus sadar bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Jadi waktu dia mati, tirai bait Allah terbelah jadi dua. Terjadi gempa dan gelap gulita yang terjadi dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tiba-tiba terang lagi karena Yesus sudah mati. Orang bisa melihat Tuhan Yesus sudah mati, kepalanya sudah tertunduk. Makanya ya, perwira-perwira dan prajurit yang menyalib Yesus tidak lagi mematahkan kaki Yesus dan mereka hanya menusuk lambungnya Yesus untuk membuktikan dia sudah mati, karena salib itu tinggi. Nggak mungkin ya orang panjat kata salib kemudian dilihat nadinya bagaimana, dirasakan napasnya. Nggak bisa, terlalu tinggi. Jadi bagaimana caranya membuktikan orang yang sudah disalib itu sudah mati? Ditusuk saja lambungnya dan ditarik keluar tombaknya. Maka apa yang terjadi? Kalau jantung sudah berhenti, yang keluar itu bukan darah saja, tapi bersama-sama air, sehingga kakinya Yesus tidak dipatahkan. Mari kita lihat ya, Roma 6 ayat 1 dikatakan, jika demikian ya, minggu yang lalu ya, orang yang sudah di dalam Kristus, apakah kita boleh terus ya berdosa dengan hidup kita sehari-hari? Supaya kalau kita berdosa, kita minta ampun, darah Yesus menghapus dosa kita. Jawabannya, ini pertanyaan retorika. Tahu ya? Misalnya begini, apakah Veronica putri dari siapa? Nah, kan pertanyaan semua sudah tahu kan? Dari saudari Anggo? Jawabannya tahu nggak? Semua sudah tahu. Ini retorika. Jawabannya sekali-kali tidak. Jangan sampai terjadi. Ya, bukankah kita telah mati terhadap dosa? Ini terjemahan bahasa Indonesia tuh mati bagi dosa. Sebenarnya yang lebih tepat itu mati terhadap dosa. Ya, bagaimana kita dapat hidup di dalam dosa lagi? Jadi begini ya, orang Kristen, setelah kamu dan saya percaya Yesus, kita tidak akan
ya, selalu berkebiasaan dosa. Paham ya? Kalau orang belum percaya Yesus, kalau dia berbohong itu wah seperti apa? Biasa. Ya, ada orang mencuri karena dia tidak percaya Yesus, itu seperti biasa. Nah, tetapi kalau kita sudah percaya Yesus, memang kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak menjadi kebiasaan kita berdosa. Nah, sekarang kita mau melihat ya, ada 10 hal di sini yang sudah saya bagikan sebagai bukti kita sudah menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Jadi kalau kamu sudah hidup dalam Tuhan Yesus, 10 bukti ini bukan hanya harapan, tetapi menjadi kenyataan. Yang pertama, kalau kita lihat ya di ayat yang ketiga. Nah, ayat ketiga itu, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi begini ya, kematian Yesus adalah menanggung dosa kita. Itu yang pertama ya. Tapi kalau kita menyatu dengan kebangkitan Yesus, artinya kita juga menyatu dengan kematian Yesus. Jadi waktu ya Yesus mati, bagaimana? Dia menghapus dosa kita. Jadi kalau kita di sini harus sadar ya, kematian Yesus membuat kita mati terhadap dosa. Coba ulangi kata-kata saya ya. Mati terhadap dosa. Ini kalimat penting ya. Itu yang pertama ya, ayat 2 dan 3. Kemudian kalau kita lihat ya dalam ayat 4 yang 5 itu bukan hanya Yesus mati, tapi dia bangkit. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ya, kata hidup di sini kita akan berjalan ya, berjalan dalam hidup baru ya, berjalan. Karena setiap hari ya kita hidup sebenarnya kita melangkah. Ya, berapa langkah yang kita lakukan itu selalu dihitung ya. Apa kita berjalan ya mengiringi perjalanan Tuhan Yesus. Jadi di sini mati Tuhan Yesus menanggung dosa. Kalau kita apa? Mati bagaimana? Dosa kita sudah mati bersama-sama kematian Yesus. Nah, sekarang kebangkitan. Yesus waktu dia mati, tubuhnya dikubur, rohnya kembali ke sorga. 3 hari kemudian pada hari Minggu dia bangkit dari kematian. Artinya apa? Dia punya tubuh yang sudah hidup kembali dengan tubuh mulia. Kalau kita bagaimana? Apa maksudnya bangkit bersama Yesus? Dulu sebelum kamu percaya Yesus, saya dengan kamu, rohani kamu dan rohani saya sama-sama mati. Sama-sama apa? Mati. Artinya begini, banyak orang tidak tahu makna Natal. Natal itu memang Yesus lahir di bumi karena kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita apa? Kalau Natal artinya adalah kita lahir baru karena kuasa Roh Kudus. Kalau kamu belum lahir baru karena kuasa Roh Kudus, Natal itu tidak ada maknanya untuk kamu. Hanya selebrasi saja. Hanya perayaan, hanya hura-hura. Tetapi kalau kamu sudah dilahirkan baru melalui Roh Kudus, kamu sudah lahir 2 kali. Seperti tadi saya katakan, Acing bukan putri saudari Ango saja, tapi kamu siapa? Anak siapa? Dari Allah. Sudah lahir berapa kali? 2 kali. Kalau lahir 2 kali, matinya berapa kali? Andi? Bisa-bisa nggak mati. Kenapa? Kalau sekarang Yesus datang, kita diangkat ke surga, nggak mengalami kematian. Ya, paling-paling mati sekali. Tapi kalau orang lahir sekali, matinya berapa kali? Pasti 2 kali. Tubuhnya mati, nanti orang itu diberi tubuh kebangkitan, dilempar ke dalam danau api. Jadi kalau kita mati bersama Yesus, ya, manusia lama kita mati. Kalau kita bangkit bersama Yesus, artinya apa? Manusia kita yang secara rohani itu mati, sekarang dibangkitkan menjadi kita punya manusia rohani. Jadi waktu kamu percaya Yesus, kamu sudah lahir sebagai baby rohani loh. Baby itu kalau bertumbuh perlu ASI. Di sini banyak yang sudah menjadi ibu, bahkan jadi nenek. Pasti kan? Nah, ASI untuk bayi rohani apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu tiap hari baca firman enggak? Jadi kalau kamu baca firman, kamu nanti bertumbuh. Lama-lama ya bisa duduk, lama-lama bisa berdiri, lama-lama bisa berjalan. Saya paling suka lihat anak kecil ya. Dari tidak bisa
Dia duduk, sekarang dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, kadang-kadang dia lari dan sebagainya, ya. Itu anak kecil. Kenapa? Karena bertumbuh. Jadi kita juga orang Kristen yang sudah bangkit bersama-sama Yesus, kita akan menjadi ya orang yang bertumbuh secara rohani. Makanya kalau kamu bertumbuh secara rohani, kamu belajar firman, kamu menemukannya seperti urain seperti ini, kamu senangnya luar biasa. Ya sepertinya, wah kalau kita baca ya, kok nggak tahu apa yang diajarkan di sini. Tapi kalau kita melihat ada listnya, diperinci begini, wah senang sekali. Ya karena dikatakan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Jadi yang pertama, mati bersama Yesus, ya dosa kita, ya mati bersama Yesus. Yang kedua, bangkit bersama Yesus, artinya dulu tidak punya kehidupan rohani, sekarang punya kehidupan rohani. Yang ketiga, keempat, kita berjalan dalam hidup yang baru, ayat 4. Nah, kemudian yang keempat, ya, dikatakan kematian terhadap dosa dan kebangkitan dari kematian rohani, berarti kita selalu berjalan seperti Yesus pernah berjalan. Jadi kalau kita melihat poin 3 dan 4, itu dapat dikatakan dengan satu kata, kita menjadi korban hidup. Apa itu korban hidup? Ya, bahasa Indonesia terjemahannya salah, mari kita buka. Roma 12. Ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai bukan persembahan yang hidup, tetapi korban yang hidup, living sacrifice. Nah, kalau korban pasti mati. Paham ya? Korban mati enggak? Tapi di sini bukan persembahan loh, tapi korban, living sacrifice. Ya, kalau bahasa Chinese-nya fatcia. Ya, jadi korban itu disembelih, korban hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu adalah ya pelayananmu yang sejati. Nah, maksudnya apa di sini korban hidup? Korban hidup artinya kita seharusnya mati, tetapi kita tidak mati. Siapa yang mati untuk kita? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita supaya kita jangan mati. Tapi sekarang kamu yang tidak mati, kamu digantikan kematiannya oleh Yesus. Kamu sekarang menjadi manusia bukan hanya punya tubuh, tapi punya kehidupan rohani. Untuk apa? Untuk menjadi korban hidup. Korban yang karena Yesus berkorban, kita hidup, hidupnya untuk Yesus. Kenapa begitu? Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Dia ada di surga, bukan? Jadi Tuhan Yesus tidak punya organ-organ tubuh di muka bumi ini untuk melakukan pekerjaannya. Makanya gereja disebut tubuh Kristus. Ya, ada tangannya, ada kakinya, ada telinganya. Betul nggak? Jadi di muka bumi ini Yesus ya, dia tidak berbuat sesuatu yang secara fisik kalau kamu dan saya yang sudah percaya Yesus tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus. Seperti misalnya begini, kalau anak-anak yang tinggalnya jauh, tidak diantar orang tua, kalau kamu tidak jemput dia, bisa nggak dia datang? Ya kan? Jadi waktu kamu menjemput dia, kamu sebenarnya bertugas untuk Tuhan Yesus loh. Paham? Sebagai apa? Korban hidup. Jadi kita yang sudah percaya Yesus, dikatakan di sini kita berjalan dalam hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Itu artinya hidup yang baru ya, sudah menguburkan, sudah mematikan manusia kita yang lama. Coba kita lihat ya, manusia kita lama itu seperti apa? Ya, karena dalam kitab Roma sebelumnya ada disebut rincian dosa, dan di dalam kitab ya Galatia juga ya Rasul Paulus juga ada merinci ya manusia lama kita itu harus disalibkan bersama Yesus. Mari kita buka Galatia 5. Ya, di situ jelas-jelas dikontraskan bagaimana manusia lama dan manusia baru. Ya, dalam Galatia 5 di situ disebut ya buah-buah kedagingan. Kalau kita lihat dari mulai ayat yang ke-19, perbuatan kedagingan Galatia 5 ayat 19 telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Apa itu percabulan? Pornografi. Paham ya? Kecemaran. Apa itu kecemaran? LGBT. Ya, LGBT. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Apa tuh sihir? Kamu jangan bilang sekarang orang tidak praktek sihir. Sihir itu makin merajalela. Itu adalah obat-obat yang disebut narkotika. Narkotika. Terus berikutnya apa?
perseteruan, perselisihan, iri. Nah, kemudian amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian. Nah, setelah kedengkian dalam kitab suci KJV ada disebut pembunuhan. Aneh ya, di sini pembunuhan nggak masuk ya? Tambahkan di situ apa? Pembunuhan. Ya, karena dengki menyebabkan pembunuhan. Kemudian kemabukan, pesta porak-poranda dan sebagainya. Ini adalah manusia lama yang harus kita salibkan. Tetapi kita sekarang ya sebagai manusia baru berjalan bersama Yesus, buah Roh Kudus itu ada 9 aspek. Apa saja? Kasih, sukacita, damai. Ini saya namakan modal dasar. Modal apa? Nah, ini semua modal yang Tuhan berikan. Kalau kamu punya modal, ya katakanlah misalnya orang tua kamu membangunkan kamu rumah. Uang itu bukan dari kamu bekerja. Itu disebut sebagai apa? Modal ya. Karena bukan berasal dari kamu. Ya, modal ya. Nah, modal ini, modal dasar orang Kristen ada 3 saja. Apa tuh? Kasih, sukacita, damai. Itu diberikan kepada kita semua loh. Ya, kamu sudah punya kasih Allah, kamu sudah punya sukacita karena kamu diselamatkan, kamu punya damai. Jadi artinya kamu tidak lagi jadi musuh Allah, kamu menjadi anak-anak Allah. Nah, selanjutnya yang 6 itu kita pakai dengan modal dasar kita untuk menghasilkan 6 aspek yang lainnya. 6 aspek yang lainnya apa itu saja? Dengan kasih Allah, dengan sukacita keselamatan, dengan damai, kita apa? Panjang sabar. Panjang apa? Apa itu panjang sabar? Kita tidak mundur. Tidak apa? Ini penting loh. Banyak sekarang orang mundur. Kenapa mundur? Melihat gerejanya orangnya sedikit. Kita nggak rajin lagi berdoa. Kita nggak rajin lagi bekerja. Paham? Kita menjadi acuh tak acuh. Itu nggak boleh. Justru karena gereja ini orangnya belum banyak, kita bisa membawa orang untuk datang berkebaktian. Ya, seperti tahun lalu saudari Kristi sudah membawa Andi. Ya, nanti kamu punya relasi, kamu bawa. Ya, sebelum dibawa kita boleh kunjungi dulu, kabarkan Injil kepada dia. Ya, supaya lebih banyak orang bisa datang ke rumah Tuhan untuk bagaimana menyembah Tuhan. Ya, panjang sabar. Kemudian setelah panjang sabar apa? Buah berikutnya, ya, kasih, sukacita, damai, kesabaran, ini panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, yang terakhir penguasaan diri. Jadi 3 modal dasar untuk mempraktekkan 6 hal. 6 hal. Ini adalah berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Kamu boleh cek ya. Kalau kamu ikut yang di depan, artinya bagaimana? Berjalan dalam daging. Tapi kalau kamu ikut yang di belakang, kamu sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hal yang kelima, manusia lama sudah disalibkan dan mati bersama-sama Yesus saat dia disalib. Jadi kamu salibkan apa? Yang pertama, ya, percabulan, salibkan. Apalagi yang disalibkan? Kecemaran, salibkan. Hawa nafsu, disalibkan. Karena nafsu ada 3. Apa saja? Nafsu daging, nafsu mata, sombong. Ya kan? Jadi itu disalibkan. Nah, begitu kamu salibkan manusia-manusia lama, maka manusia-manusia yang kita sebut dengan manusia baru, ya, punya buah Roh Kudus dalam 9 aspek. Ya, kemudian yang kelima, manusia lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus saat kita disalibkan. Poin yang keenam sangat menarik, di dalam Roma pasal 6 dan pasal 7 ada disebut tentang tubuh dosa. Tubuh apa? Tubuh dosa. Kalau dalam pasal 7 ayat 4 coba kita baca. 7 ayat 24. Aku, ya, 7:24 ya. Manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, itu tubuh dosa, tubuh maut. Apa maksudnya tubuh dosa, tubuh maut? Nah, di zaman dulu, ya, pada saat surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, tentara-tentara Roma itu terkenal di dunia. Mereka jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak tentara di Indonesia, tetapi mereka menguasai dunia. Kamu bayangkan ya, betapa hebatnya
tentara Roma. Gaji mereka bukan besar, tapi mereka sangat hebat di dunia ini. Sehingga di zaman kerajaan Roma berkuasa, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa melawan mereka. Nah, apa itu tubuh maut? Tubuh maut adalah disiplin militer. Jadi kalau ada orang sudah masuk menjadi tentara Roma, seandainya dia melakukan pelarian, desersi, meninggalkan tugas. Ya, contohnya dia ditugaskan di Pontianak, dia berasal dari Jawa. Tiba-tiba dia pergi, ya komandannya nggak tahu dia kemana, yang nggak tahu beritanya. Kemudian kalau tentara itu ditangkap, bagaimana menghukumnya? Bukan di sel loh. Hukumannya disebut hukuman tubuh maut. Apa itu tubuh maut? Jadi tentara yang ditangkap akan diikat dengan mayat. Dengan apa? Mayat. Mulutnya ketemu mulut mayat, tangannya ketemu mayat, diikat. Jadi lama-lama dia mati seperti mayat. Jadi artinya begini, kalau kita tidak percaya Yesus, kita itu mati secara rohani. Nah, dikatakan di sini kalau kita ya di sini punya tubuh dosa itu sudah dibinasakan dan sekarang ya kita tidak lagi berbuat dosa. Artinya kedagingan kita sudah disalibkan, sudah dimatikan di atas kayu salib Yesus. Jadi kalau kamu lihat ya, kedagingan itu mati, apa akibatnya? Tidak bisa lagi digoda menjadi budak dosa. Artinya begini, kalau kamu lihat mayat, kamu kasih dia makan, kira-kira dia tertarik nggak dengan ayam goreng ya yang kamu bawa ke situ? Ih, ayam gorengnya wangi ya, tolong dimakan. Dia kan mayat, mana bisa dia makan? Jadi kita juga begitu ya, kita punya manusia lama sudah disalibkan, sudah mati sehingga tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa. Ini maksudnya ya pada saat ya kita membaca Roma 6 ayat 6. Ya, mari kita lihat kembali Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita, tubuh maut kita itu hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri pada dosa. Kenapa manusia berdosa? Karena dia memang kelihatan hidup, tapi dia menuju kematian karena diikat dengan mayat yang mati. Ya, jadi mulutnya busuk, tangannya busuk. Dia nggak bisa menjadi manusia sehat karena tubuh maut. Jadi Paulus juga mengatakan ya, sebelum dia percaya Yesus, tubuh mautnya itu begitu mengerikan. Kenapa? Dia mengatakan saya mau buat yang baik, justru nggak bisa. Saya mau buat yang baik, justru saya melakukan yang jahat. Ya, dalam Roma pasal 7. Kemudian yang ke-7, kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa sudah mati? Yesus sudah mati. Jadi manusia lama kita sudah mati. Ya, saya pernah menyaksikan sebuah kesaksian ya, dari Jawa Tengah. Ada seorang bapak yang bernama Empek Gombek. Masih ingat nggak? Ya kan? Sebelum dia percaya Yesus, dia adalah tukang judi. Jadi kenapa dia percaya Yesus? Karena dia mendengarkan pengabaran Injil yang disampaikan oleh Dr. Johnson. Jadi dia percaya Yesus. Setelah dia percaya Yesus, dia pulang ke rumah. Dia minta kepada istrinya, istriku, bawa kepada saya pisau. Istrinya pikir bapak Gombek mau potong apel, dibawanya pisau kecil. Ya kan, untuk kupas apel. Dia bilang bukan pisau kecil, pisau yang potong daging. Istrinya kaget. Wah, Pak Gombek ini mau ngapain ini? Mau bunuh orang kah? Tapi istrinya taat, diambilin ya pisau toma, kalau bahasa apa, hakanya, ya kan? Pisau yang bisa potong daging, dibawain. Terus dia bilang apa? Apek Gombek lama sudah mati. Apek Gombek lama apa? Tukang judi, tangannya lihai judi. Supaya nggak judi lagi, tangannya ini diambil, dipotong. Pum. Jadi pada satu saat, seorang pelayan Tuhan berkhotbah di gereja itu. Sebelum pulang dari gereja, salaman. Kemudian salam sama Pak Gombek. Kok tangannya ini gak ada Pak Gombek? Nah, baru ditanya, kenapa? Dia bersaksi. Setelah dia percaya Yesus, kawan-kawannya ngajak dia berjudi lagi.
Ada temannya bertaruh, wah apek gombek ya, kenapa sudah 2-3 hari nggak judi? Terus kawan-kawannya bertaruh, oke saya dulu ya diajak judi oleh Pak apek gombek lu, saya yang diajak lu judi sama dia lu. Sekarang saya mau pergi ngajak dia judi. Oke, teman-teman bilang, kalau kamu berhasil mengajak dia judi, aku traktir kamu makan. Tapi kalau kamu nggak berhasil mengajak dia judi, kamu yang traktir kami makan. Jadi orang yang dulu diajak apek gombek judi, yang murid judi dia lah, pergi ke rumah apek gombek. Pek. Ayo kita main judi lagi. Terus Pak Gombek nggak jawab. Terus dia tanya lagi, Pek Gombek. Dia bilang, jangan panggil apek gombek. Apek gombek yang lama sudah mati. Sudah tidak bisa judi, dia tunjukkan tangannya. Kaget kawannya. Sudah tahu dia tidak bisa lagi membawa apek gombek yang lama untuk berjudi. Arti sudah dibebaskan dari dosa. Nah, kalau kita lihat ya berikutnya, kita dibebaskan dari dosa. Pasal 6 ayat 7. Kemudian yang ke-8 ya, dikatakan dalam pasal 6 ayat 8, jadi jika kita telah mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup, akan berjalan juga bersama dengan Kristus. Itu mengatakan begini, agama dalam bahasa Inggris itu religion ya, religion. Sebenarnya agama bukan religion, tetapi agama itu adalah relasi, relation. Kamu kalau sudah percaya Yesus, punya iman kepada Yesus, kamu punya hubungan dengan Yesus. Ya, artinya bagaimana? Kita mau hidup seperti Yesus, ya. Orang Kristen punya Allah yang disebut Allah yang kudus, ya. Kudus. Ya, di surga itu ada malaikat yang selalu bernyanyi suci. Berbeda ya dengan agama sebelah kan? Mereka mengatakan Allahu Akbar, ya kan? Besar kan? Tapi tekanan Alkitab bukan akan kebesaran Allah, tapi tentang apa? Kekudusan Allah. Kenapa begitu? Karena kita yang diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah sudah berdosa. Sudah apa? Berdosa. Karena ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang paling puncak itu manusia, bukan binatang. Manusia ini tubuhnya saja sudah sangat mahal. Saya pernah jelaskan ya dalam pelajaran Alkitab, tubuh kita kalau kita mau bikin di pabrik berapa ratus triliun itu nggak bisa jadi. Kamu pernah nggak menghargai tubuh kamu? Mata kamu, kamera paling canggih apapun tidak bisa banding dengan mata kita. Saya memandang sini langsung fokus, saya memandang ke sana langsung fokus. Nggak usah saya setel dulu fokusnya seperti kamera itu. Pencet dulu beberapa detik baru fokus. Sensornya jalan dulu, sut, oh baru fokus. Nggak usah. Canggih nggak mata kita? Kamu tahu nggak mata kita? Semua yang saya lihat oleh mata itu dibalik ke retina loh, dibalik loh. Jadi oleh retina sarafnya dibuat terbalik lagi. Jadi begini, kalau saya bikin lensa, semua yang masuk ke mata saya bikin terbalik. Jadi kamu tuh kelihatan terbalik begini loh. Kelihatan apa? Terbalik, upside down. Tetapi orang yang melakukan percobaan itu selama 1 minggu, lama-lama gambar yang terbalik itu akan menjadi tidak terbalik. Oleh saraf itu dibuat tidak terbalik lagi. Jadi ada saraf yang memproses ya bayangan itu di retina sehingga tidak terbalik. Tapi kalau saya sudah pakai ya lensa itu, semua yang dulu pertama terbalik menjadi tidak terbalik, saya copot lensa itu. Semua jadi terbalik lagi. Tapi lama-lama lagi apa? Menjadi tidak terbalik. Canggih nggak mata kita? Sangat canggih. Kamu lihat paru-paru. Pernah nggak kita bilang, paru-paru saya mau dicuci, seperti cuci AC? Ada? Kenapa nggak usah? Seperti jantung. Pernah nggak jantung bilang, aku mau mogok sebentar lah, capek dah. Ya sudah ikut kamu, ya 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Ya kasih saya cuti. Pernah nggak dia bilang begitu? Kalau dicuti dah mati kita. Ingat ya, kita dibuat tubuh kita sangat berharga. Tetapi yang jauh lebih berharga daripada tubuh kita adalah roh kita. Roh kita itu diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah, sehingga manusia dia tidak akan berbahagia kalau dia belum percaya Yesus, kalau dia belum berkebaktian seperti saat ini. Paham nggak? Adalah acara yang paling membahagiakan. Kita bisa berkebaktian.
Kamu sadar nggak? Paham? Bukan kita diundang pesta makan, itu senang. Yang paling menyenangkan untuk orang Kristen, harusnya dia bisa datang kebaktian, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa menghafal Alkitab, dia bisa merenungkan firman Tuhan. Karena ini dikatakan apa? Suasana surga. Kalau kamu ditanya surga akan seperti apa? Surga akan seperti kita berkebaktian. Paham? Jadi kalau kita nggak suka datang kebaktian, bagaimana? Kita tidak suka suasana sorga. Kebaktian itu bukan hanya dapat di gereja saja loh. Di rumah, kamu pulang hari biasa, kamu himpun anak kamu. Ayo, anakku, suamiku, kita nyanyi, kita baca firman, kita doa, itu kebaktian juga. Suasana surga, kamu bukan punya hanya di gereja, kamu bawa ke rumah kamu masing-masing. Nah, ini pelajaran ke-8, bahwa iman adalah hubungan kita dengan Yesus, sehingga semakin kita dekat dengan Yesus, ya, apa yang terjadi? Kita semakin tidak suka dengan dunia ini. Yang ke-9, dosa tidak berkuasa lagi atas kita sejak kita percaya Yesus. Dosa tidak dapat lagi menguasai tubuh orang yang sudah percaya Yesus. Ini jelas sekali, ya. Artinya begini, ya. Kenapa dosa tidak berkuasa atas kita lagi? Karena kita punya darahnya Yesus. Seandainya kita jatuh dalam dosa, ya, Roh Kudus akan langsung menegur kita bahwa kita sudah berdosa. Dan kita yang percaya Yesus, kalau ditegur, pasti kita mau bertobat. Ya, tidak mungkin kita tidak mau bertobat. Ya, seperti Yudas Iskariot. Kenapa Yudas Iskariot tidak bertobat? Karena dia dari awal tidak pernah percaya Yesus. Sedangkan Petrus, walaupun dia pernah 3 kali menyangkal dia tidak kenal Yesus, karena dia sudah percaya Yesus, Yesus datang kepada dia, membawa dia kembali, dan ia akhirnya bertobat. Ini penting sekali, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dosa kenapa tidak bisa menguasai kita? Dosa itu ingin bukan hanya menguasai kita, dosa ingin menjajah kita, memperbudak kita, sehingga kita menjadi hambanya. Dan tidak bisa, ya, orang yang belum percaya Yesus mengatakan kepada dosa, aku tidak mau berdosa. Pasti kalau dosa menggoda orang yang tidak percaya Yesus, dia bisa berdosa. Tapi apa bedanya? Kita yang sudah percaya Yesus, kalau kita digoda untuk berbuat dosa, kita bisa bilang tidak. Aku tidak mau berdosa. Kenapa? Karena aku tidak mau menyakiti Allah kita. Contohnya Yusuf. Yang waktu dia digoda oleh istri Potifar, kan? Dia tidak bilang sama istri Potifar begini, saya tidak mau berdosa terhadap suami kamu. Tapi dia bilang apa? Saya tidak mau berdosa terhadap Allah. Kalau dia bilang saya tidak mau berdosa terhadap suami kamu, ya, wanita binal itu bisa bilang sama dia, suami saya tidak ada di rumah, dia tidak akan tahu. Nah, Yusuf mau bilang apa? Tapi Yusuf bilang apa? Saya tidak mau berdosa terhadap siapa? Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Akhirnya dia lari, ya, untuk menghindari dosa seperti itu, lari jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Paham, ya? Sehingga Yusuf terbebas dari godaan dosa. Jadi dosa tidak dapat lagi menguasai ataupun menjajah orang yang sudah percaya Yesus. Seandainya orang percaya digoda dan berdosa, seperti Raja Daud, seperti Petrus, tapi kita dipimpin Tuhan untuk bertobat, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ya, saya sudah pernah mengatakan, ya, di Tiongkok ada pengabar Injil Wang Mingtao yang minjam pisau cukur. Setelah dia mencukur, karena tidak biasa dia bercukur, kemudian mukanya tergores dan luka. Tuan rumah di situ memberikan dia obat yang manjur. Begitu ditempel, langsung, ya, lukanya sembuh. Apakah kita punya obat yang manjur untuk menyembuhkan luka? Kita terus, oh, gak apa-apa, lukain. Sakit, kan? Walaupun kita punya darah Yesus yang pasti bisa menghapus semua dosa kita, kita tidak lagi bagaimana? Secara sengaja berbuat dosa. Seandainya kita berdosa, kita langsung minta ampun, ya, kepada Allah. Jadi kita tidak menjadi budak dosa. Dosa itu pasti diampuni. Mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Daud ya, yang sudah merebut istri orang dan membunuh suami orang, dia bertobat dan dosanya diampuni. Tapi jangan lupa loh, konsekuensi dosa tetap harus dipikul. Ya, ini ada kesaksian dari orang Afrika. Jadi waktu dia sebelum percaya Yesus, dia hidupnya itu sangat jahat. Tetapi setelah dia percaya Yesus, akhirnya dia mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kemudian dia mau bersekolah ke FEBC Singapura. Nah, sebelum bersekolah di FEBC itu ada yang namanya sampai di Singapura itu dites kesehatan. Satu dari begitu banyak tes adalah periksa darah. Waktu darahnya diperiksa, apa yang terjadi? Dia tidak diizinkan bersekolah di Singapura. Kenapa? Karena ditemukan dalam darah dia ada penyakit HIV. HIV. Apakah dosanya sudah diampuni? Sudah belum kalau dia percaya Yesus? Sudah. Konsekuensinya dia harus tanggung. Daud juga loh, dia membunuh suami orang, 4 anaknya mati. Anak hasil perzinahannya mati. Setelah itu siapa? Amon dibunuh Absalom, Absalomnya mati, dibunuh Yoab. Kemudian yang terakhir apa? Adonijah, 4 anaknya mati. Karena 1 domba kecil dicuri, gantinya 4 ekor. Jadi jawabannya ya, kita tidak berdosa dengan sengaja karena menyakitkan Tuhan dan ada konsekuensinya. Apa dosa yang orang lakukan dengan sengaja? Tidak datang ke gereja. Harus terus terang saya ngomong loh, karena itu dosa. Kalau saya tidak bilang itu dosa, bagaimana? Sayang dosa sama Tuhan. Ya, kalau kamu lihat orang percaya Yesus tapi tidak datang ke gereja hari Minggu, atau dia datang ke gereja enggak dengar firman Tuhan baik-baik, jalan sana jalan sini, waktu khotbah dia pergi, bagaimana? Itu dosa dengan apa? Sengaja. Ada konsekuensinya enggak? Pasti ada. Tuhan itu enggak buta, dia tahu apa yang terjadi di sini. Ya, jadi jelas di sini kita tidak jadi hamba dosa. Tuhan ingin kita bertobat dan kita tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Daud ya, setelah dia berdosa seperti itu, apa dia ulang lagi? Ambil istri orang lagi nanti diampuni, enggak lagi kan? Nah, yang terakhir. Kalau kita lihat Roma 6, sangat menarik. Terakhir ada satu perintah untuk kita semua. Jangan buat tubuh kita menjadi hamba dosa, hamba kejahatan, tapi jadikanlah tubuh kamu sebagai senjata keadilan. Maksudnya apa? Tangan kamu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kaki kamu untuk jalan mencari jiwa, mulut kamu untuk menyanyi, mulut kamu untuk menyampaikan firman Tuhan dan Injil. Sebab kamu sudah tidak dikuasai, dijajah lagi oleh dosa. Kita sudah merdeka dari perhambaan dosa karena kamu tidak lagi berada di hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah anugerahnya Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Nanti di dalam Roma pasal 12, anugerah Tuhan itu kita bukan hanya selamat, tapi bersedia melayani. Bersedia apa? Melayani. Apa pelayanan? Dalam Roma 12, kelansam. K, khotbah. L, layan. A, ajar. N, nasihat. A, atur. M, murah jantung. Kelansam. Ada 7 karunia di situ. Kita hidup di bawah kasih karunia, artinya kita harus belajar supaya kita bisa melayaninya. Ya, yang paling singkat, yang paling sederhana, kamu bisa mengajak teman kamu untuk percaya Yesus. Paham? Dan kamu sendiri ya bisa menjadi pelayan. Ya, kita sudah belajar 10 hal dan saya percaya ya di tangan kita sudah ada ya rinciannya, ya, bisa dibawa pulang untuk direnungkan kembali. Apa maksudnya menjadi satu dengan kebangkitan Yesus? Artinya kita sudah mati. Ya, manusia lama kita sudah dimatikan, disalibkan bersama Yesus dan kita bangkit. Artinya apa? Dulu kita tidak punya
kehidupan rohani. Sekarang kita punya kehidupan rohani yang makin lama makin tumbuh, semakin besar, semakin bagaimana kuat melawan godaan dunia, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Walaupun nanti kita bisa jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyediakan jalan pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur karena malam ini kami sudah dapat belajar kembali dari surat Roma. Kiranya ya Bapa, kami selalu bersuka cita karena manusia lama kami sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus, sudah dikubur, bahkan kami ya diberi kebangkitan ya dalam kerohanian kami. Seperti Yesus yang sudah bangkit dari kematian, tidak lagi ya kematian dapat ya menghampiri Yesus. Demikian juga ya Bapa, kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberikan kami anugerah, sehingga ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau memberikan kami teguran dan pertobatan. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat menjadikan anggota tubuh kami sebagai senjata-senjata keadilan, kebenaran untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri, pujian kita yang terakhir, nomor 287. Yong Pak Pat Sip Chit. 287. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan, hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ya memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosaku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami berterima kasih pada Engkau karena Engkau telah memimpin kebaktian Matahari Terbenam ini dari awal sampai akhir. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya Engkau menjadikan kami sebagai senjata keadilan untuk memuliakan nama-Mu, nama Tuhan Yesus, dan nama dari Allah Roh Kudus. Ya Bapa, Engkau menolong kami, baik yang sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, ibu rumah tangga, pelayan sepenuh waktu. Engkau menjaga kehidupan kami, bahkan keluarga kami, supaya kami setiap hari dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk percaya Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Kami percaya Engkau selalu melindungi, menjaga kami, sehingga kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Kiranya anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkati